siapa di sini yang berbisnis di sektor real? Boleh angkat tangan? Berbisnis di sektor real, entah dagang, entah sebagai produknya jasa, boleh angkat tangan? Yang lain karyawan? Karyawan boleh? Karyawan? Ibu rumah tangga? Oke, ya. Karena secara prinsip saya mau memberikan informasi bahwa yang namanya trading forex, gold, asal katanya tadi dari trading itu sama dengan dagang. Kita dagang cabai, dagang ayam, dagang apapun sama dengan dagang falas. Nanti saya buktikan. Nah ini, gitu. Jadi bersyukurlah bapak-bapak yang punya pengalaman dagang. Gitu. Nah cuma persoalannya, waktu kita berbisnis di sektor real atau dagang, ya kan, kita tidak mengalami hal seperti ini. Bapak, ibu-ibu mau nggak kalau dagang mengalami situasi di mana takut, galau, stres, kesal, kecanduan gitu ya, dagang terus 24 jam dagang atau dengan kepotong tidur gitu. Mau nggak berbisnis di sektor real mengalami hal-hal seperti ini? Mau nggak? Kira-kira nggak mau ya? Tapi di trading mau, betul nggak? Di trading mau. Kenapa bisa begitu? Gitu. Tidur di kirinya nakas itu notebook nyala. Betul nggak? Betul. Jalan kemana-mana sama anak sama istri itu sekreterinya nggak bisa lepas dari gadget yang dilihat adalah MetaTrader atau apalah platform dari trading forex gold yang lain. Nggak bisa lepas dari itu. Kalau nggak melihat cat sakal gitu, betul kan? Kok mau gitu? Penting kalau untung, nggak untung. Tapi bertahun-tahun begitu terus. Ini yang senyum-senyum nih kayaknya tuh gue tuh kayaknya gitu ya. Waktu berbisnis di sektor ini saya yakin, ya bapak-bapak, ibu-ibu nggak mau atau cepat menyadari kesalahan. Kok saya dagang begini ya, gitu. Tapi di trading, ya kan, mau berada dalam situasi yang seperti itu, gitu, tanpa mau melakukan evaluasi. Kenapa ya kita begitu, gitu? Udah habis 100 juta, setor lagi, gitu, setor lagi. Sama bapak-bapak, ibu-ibu, saya mengalami situasi seperti ini. Jadi saya bicara seperti ini karena saya mengalami, ya kan, bukan hanya berteori. Saya awalnya berbisnis seperti di profil saya di percetakan, gitu. Bisnisnya nggak sampai seperti itu, nggak sampai bikin stres, bikin padahal kita dikejar-kejar pikiran mesin. Karena kalau berbisnis di sektor percetakan itu nggak ada yang beli mesin itu cash, nggak ada, pasti kredit, nggak ada. Dan itu dikejar-kejar itu, gitu. Tapi nggak sampai stresnya begitu saya masuk ke dunia trading. Dan itu sudah, ya, mengikuti banyak sekali training, baik di lokal atau di luar, dari macam-macam guru istilahnya. Tapi hasilnya gimana, gitu? Ya kan? Kenapa bisa begitu? Pertanyaan. Dari pengalaman saya, karena training umumnya, tapi bukan training Bu Elme ya, bukan, gitu, yang lain, nggak usah saya sebutkan, gitu, ya kan? Selalu bicaranya langsung metode, bagaimana mendapatkan profit, metode terus, ya kan? Teknik entry, teknik open position, selalu yang dibicarakan langsung ke situ tanpa mempersiapkan mental kita untuk masuk ke situasi itu. Nah ini persoalannya, ya kan? Sebagai ilustrasi begini,
Kalau kita punya dana 500 juta saat ini, kemudian saat ini juga kita dapat ide untuk membuka bisnis sektorial seperti buka salon, buka bengkel, buka pet shop atau apapun itu. Pertanyaannya, bisa nggak bisnis itu buka hari Senin? Jalan? Nggak bisa. Kita harus mencari tempat, negosiasi tempat, ya kan? Kemudian renovasi, membeli peralatan, perlengkapan, ya kan? Kemudian merekrut karyawan, training, ya kan? Promosi, sampai mungkin grand opening bisa 3 atau 6 bulan kemudian. Setuju? Tapi coba bapak-bapak ibu trading, dapat ide, punya duit 500 juta, dapat ide mau trading, langsung deposit ke broker. 1 jam kemudian, mungkin setengah jam, langsung bisa klik nggak buy sell. Nah, ini bedanya, ya kan? Waktu di bisnis sektor nggak bisa semudah itu, perlu proses, ya kan? Dan memang nggak akan bisa. Suka tidak suka, mau tidak mau, 3 bulan itu ketika mempersiapkan grand opening atau 6 bulan, bapak ibu dipaksa untuk belajar terhadap bisnis itu. Setuju nggak? Apalagi kalau bapak ibu sebelumnya sudah punya background bidang itu. Misalkan tadinya kepala mekanik di mana, terus punya ide mau buka sendiri bengkel otomotif, sudah pengalaman, sudah ada background, ditambah lagi persiapan, pengetahuan sudah cukup, ya, pengalaman sudah cukup, masuk ke bisnis itu. Pertanyaannya, masuk ke trading, nggak punya ilmu, nggak punya pengalaman, nekat invest 100 juta, gitu, habis sehari. Pagi-pagi 100 juta, 10.000, sore-sore tinggal 1.000. Komplain, wah bisnis forex gue judi, gue nggak pernah ya yang namanya dagang, rugi 90 juta sehari. Yang disalahkan bisnisnya, nggak paham, ya kan? Di kepalanya berasumsi kalau saya beli emas fisik tadi pagi 100 juta, nggak mungkin sore-sore nilai emas itu tinggal 10 juta, mungkin nggak? Nggak punya pengetahuan, masuk forex, ya kan? Wah indah, ya kan? Sehari 10 pip, 100 dolar kali 20 hari trading, 2.000 dolar, modal 10.000, wah, ya kan? Mindsetnya selalu profit and profit. Nah, ini persoalannya. Ya kan? Kalau kita mau refleksi sedikit, saya dulu seperti itu, tetapi malah saya lebih maju. Dan yang lain saya ketahui bahwa tidak tahu apa-apa, langsung deposit. Saya masih mengikuti training, habis juga, gitu. Nah, bingung kan? Nah, ini persoalannya. Kenapa? Balik lagi, gitu. Kita di dalam bisnis sektor kita tidak mau menghadapi seperti ini, tapi di dalam trading mau. Nah, ini yang mesti kita ubah. Nah, kita sudah sama-sama tahu lah, ya kan, bahwa yang namanya trading itu sebetulnya yang penting adalah 3M ya. Mindset, money management, method, kan seperti itu. Ya. Tapi kita juga sudah sama-sama tahu, sebetulnya kalau kita bicara mindset dan manajemen itu memakan porsi 90%. 10%-nya hanya metode. Cuma orang masih nggak percaya, mendewa-dewakan metode, cari guru kemana-mana gitu. Itu metode. Sementara faktor internalnya tidak dibenahi, nggak bakal bisa Bapak Ibu sampai kapanpun. Percaya sama saya. Sebab tidak ada metode yang 100% win. Pada dasarnya probability-nya 50-50. Gitu.
nanti kalau mindset dan money manajemennya komposisi bagus, komposisi itu berubah jadi 70 30. Tapi kebalikannya, kalau mindset dan money manajemennya tidak baik, ya kan, 30 atau 20%-nya itu jadi loss, jadi profit, lossnya 80% itu. Jadi pada prinsipnya metode apapun probability-nya hanya 50-50. Yang bisa menaikkan peluang profit itu mindset dan money management, bukan metode. Nah ini problemnya. Jadi problemnya dua, mindset dan money management. Yakin? Itu sudah saya alami sendiri. Saya pakai metode yang sama dengan mindset dan money management yang kacau, margin call habis 500 juta. Setelah itu, ya kan, saya trading dengan account demo 9 bulan, Bapak Ibu. Kamu yang nggak pernah trading suruh demo account 9 bulan mungkin nggak masalah. Coba di sini yang sudah trading suruh demo account 9 bulan. Aduh, itu nggak level gitu loh. Kalau belum pernah trading sih, wah, masih tahan, itu juga gagal terus mau deposit gitu loh. Sebulan udah profit, wah, ya kan? Saya sengaja untuk apa? Untuk menghancurkan mental judi saya. Kalau enggak, repot. 9 bulan saya butuhkan waktu. Saya nggak bilang Anda harus 9 bulan ya, lain-lain ceritanya gitu loh. Orang kan perjalanan hidupnya lain-lain ya. Kalau saya mungkin mesti digetok dulu gitu loh, ya kan, baru nyadar. Nah, Bapak jangan harus seperti itu dulu, dan tidak harus. Sebab ada lagi mindset yang salah, katanya kalau di trading supaya berhasil mesti margin call dulu. Ini dari mana ilmunya gitu loh, katanya begitu. Enggak, tidak. Jadi kembali lagi ke persoalan tadi ya. Setelah mindset dan money manajemennya saya perbaiki, ternyata dengan metode yang sama profit. Tuh, saya buktikan itu. Ternyata benar. Masalahnya bukan di metode, tapi di sini. Dua ini, money mindset dan money management. Walaupun saya nggak bilang metode nggak penting ya, penting. Tetapi bukan di situ persoalannya, gitu. Mindset. Yang paling penting dari mindset sebetulnya hanya satu. Lakukan trading seperti Anda berbisnis di sektor real atau dagang. Itu yang penting. Persoalannya adalah, nanti saya buktikan dengan banyak sekali ilustrasi. Gaya bisnis Anda di trading, bisnis sektor atau di dagang, bisnis sektor itu berbeda dengan gaya trading Anda dan forex dan gold. Itu persoalannya. Saya bisa buktikan lain. Nah, itu yang tidak disadari. Dari awal saja sudah beda. Coba saya tanya, Anda dagang, prosesnya itu Anda ada ilmunya dulu nggak? Ada, saya yakin. Ada pengalaman nggak? Ada, tapi ini enggak. Ya kan? Nah, setelah itu lanjut. Nah, ini persoalannya. Jadi apapun langkah kita dalam trading, selalu kita berpikirnya gini, waktu saya dagang, saya lakukan nggak ya? Gitu loh. Kalau itu tidak Anda lakukan, jangan lakukan. Tapi kalau Anda lakukan, ya sudah. Nanti saya akan sampaikan juga. Contohnya simpel aja. Kita kalau misalkan tingkat penjualan kita, misalkan kita dagang handphone ya, tingkat penjualan kita 1000 unit per bulan, mungkin nggak kita pesan 2000 unit dari distributor kalau kelas kita misalkan dealer, mungkin nggak? Nggak mungkin kan ya? Tingkat penjualan kita 1000 unit berdasarkan pengalaman. Terus kita mau stok barang, ambil barang dari distributor, mungkin nggak kita pesannya 2000? Nggak mungkin. Ya, balik ke trading. Dana 10.000, entry langsung hajar 1 lot. Nah, Bapak Ibu tahu nggak berapa yang pantas untuk 10.000 ini lotnya? Nggak tahu.
balik lagi ke mindset tadi, ya kan? Beda. Bapak Ibu tahu berapa kemampuan Bapak Ibu menjual handphone per bulan, setuju? Itu menjadi patokan. Tapi Bapak Ibu nggak tahu dana 10.000 pantasnya entry berapa loh? Nggak tahu. Yakin saya nggak tahu. Nah itu udah persoalan, itu sudah beda gaya Anda. Gitu. Banyak pengusaha yang bisnis sektor real, ya, masuk ke trading, dapat duitnya dari dagang, buat duitnya di trading. Banyak. Dulu alumni saya ada yang seperti itu, punya pabrik di Bandung, pabrik tekstil. Tiap bulan rugi 10 juta, dia kan mainan. Gitu loh. Kayak main aja, tiap bulan rugi 10 juta, 5 juta, 10 juta, 5 juta, gitu. Terus menerus. Dapat duitnya dari dagang, buat duitnya di trading, gitu loh. Jangan. Ya, kita harus benar-benar jaga uang kita. Oke, jadi ini prinsip yang pertama. Ya kan? Gak usah banyak-banyak, pokoknya lakukanlah strategi dagang Anda di bisnis sektor ini. Ya kan? Nah, kemudian penjabaran dari mindset pertama jelas, Anda harus punya trading plan. Ya kan? Bisnis plan. Sebagian besar kita waktu masuk ke bisnis sektor punya plan, macam-macam plannya. Bisnis plan, wah gagal-gagal lah istilahnya. Sampai ke sewa aksi Nielsen dulu, survei gitu. Itu bagian dari bisnis plan. Tapi di trading nggak punya. Gitu. Ini yang jadi persoalan. Apa yang mesti Anda rencanakan? Pertama, waktu. Ada nggak yang sedari awal merencanakan waktu tradingnya? Ayo coba saya tanya, gitu loh. Harus punya plan waktu. Nomor satu, plan waktu, ya kan? Apa saja yang harus kita rencanakan berdasarkan dengan waktu? Pertama, durasi. Ingat ya, trading itu kan dari kata dagang, kan? Setuju? Dagang itu perlu waktu yang cukup untuk buka toko, setuju? Anda buka toko berapa jam sehari? Sama di trading pun, Anda mesti menyediakan waktu yang cukup. Seperti Anda buka toko, seperti Anda buka lapak. Saya nggak bilang 8 jam, ya. Nggak ada kata-kata saya 8 jam, tapi Anda mesti sediakan waktu yang cukup. Mau berapa? Gitu loh. Pengalaman saya untuk newbie gitu kan, minimal 2 jam tiap hari. Ingat, ini bisnis, ini dagang. Mau nggak mau ya kita harus kerjakan, gitu loh. Berapa banyak Anda yang trading konsisten 2 jam? Bagaimana Anda mau menguasai bisnis itu? Bagaimana Anda mau mengetahui karakter pasarnya kalau Anda tidak menyediakan waktu yang cukup durasi? Kedua, frekuensi. Tiap hari konsisten. Jangan Senin dagang, Selasa tutup, Rabu dagang, ada keundangan, ya kan? Kamis, ya kan? Badan pegel nih. Jumat buka, Sabtu, ya kan? Tutup, Minggu buka lagi gitu. Ini nggak jelas. Anda harus trading tiap hari. Ini yang dianggap enteng oleh trader-trader termasuk saya. Jadi yang bicara ini yang mantan orang, saya bilangnya istilahnya mantan penjara trading gitu, yang benar-benar $5.000 habis di depan mata hanya dalam kurun waktu setengah jam. Waktu terjadi tsunami di Jepang, trading USD yen, besoknya lanjut reaktor nuklirnya jebol. Nah, setengah jam doang.
ya kan? Nah, makanya juga Anda mesti tahu karakteristik bisnis ini, ya kan? Ingat, yang namanya forex gold option, ya, itu produk derivatif, ada leverage. Artinya apa? Artinya trading berdasarkan margin dan ada kemungkinan jadi nol. Tuh resikonya. Jangan Anda seperti tadi yang saya cerita, ya kan? Ada peserta yang sebelum ikut trading bilang sama saya, itu kan di pagi 10.000, ya kan? Sore ini 1.000, saya pegang emas tidak pernah kejadian kayak gini. Jadi iyalah, Anda bicaranya fisik, Anda bicaranya bukan derivatif, ya kan? Yang bukan derivatif itu sama dengan Anda jual beli mata uang secara fisik, jual beli emas secara fisik, dan sama dengan saham. Saham tidak ada leverage. Saham bukan produk derivatif, sehingga rasanya walaupun mungkin masih bisa, tidak mungkin jadi nol kalau di saham kan. Dan kalau salah, ini jangan-jangan Anda lakukan juga nih. Kalau salah, Anda bilang investasi, tunggu 10 tahun lagi gitu. Di forex kok nggak ada begitu. Anda nggak boleh salah. Bukan nggak boleh salah. Anda kalau salah cut loss, ada cerita investasi. Kalau di saham mungkin, kalau udah salah, udahlah, biarin lah. Ntar juga 5 tahun lagi naik, gitu. Di forex nggak ada begitu. Nah, makanya Anda harus tahu karakteristiknya. Bahwa, ya, saya nggak pernah mau cerita bagus duluan, saya selalu ceritanya jelek duluan. Bahwa ini bisa jadi nol, gitu loh, ya kan? Jelas ya sekarang? Kalau gitu sudah tahu resikonya, rasanya sih udah tahu ya, bahwa forex gold itu derivatif, option sama dengan forex, sama-sama berbahaya dalam tanda kutip kalau tidak mengerti. Jangan bilang bahwa option lebih aman dari mana? Option itu ada expiration date. Expiration date berlaku dengan waktu. Bisa saja kita ambil call, sahamnya naik, nilai optionnya turun. Karena berlaku dengan waktu. Pada saat kita mau mengambil posisi itu, kita sudah dihadapkan pilihan yang expiration-nya sehari, seminggu, sebulan, 3 bulan kan gitu. Kalau forex nggak ada begitu. Nah, Anda juga harus pahami masing-masing investasi ini karakteristiknya begini. Bagaimana Anda harus paham. Ya, jadi kembali lagi ke yang tadi bahwa forex gold bisa jadi nol. Oleh karena itu, ya, yang mesti kita urusi dulu resikonya bukan profitnya. Bagaimana supaya dana kita tidak jadi nol. Bukan bagaimana ya saya mau dapat profit 100% sehari. Bukan itu. Nomor satu, bagaimana supaya dana kita tidak jadi nol. Seiring dengan waktu kita nambah pengalaman, nambah pengetahuan. Kalau bisa dana jangan berkurang. Itu udah bagus. Itu dulu. Jadi jangan muluk-muluk. Apalagi Anda masih punya konsep dari bisnis sektorial dagang atau Anda sebagai seorang karyawan. Gitu loh. Anggap saja ini bisnis yang memang memang bisnis ini baru kita pelajari, kita persiapkan. Nah, yang ketiga, konsistensi tadi. Maksudnya begini. Biasanya kan ya kita dagang tuh misalkan jam 8 sampai jam 4 sore gitu ya. Anda buka laundry, Anda buka apapun ya sudah, ya kan? Mau hujan kek, mau panas kek, mau ada yang beli, tidak ada yang beli, pokoknya saya buka rolling door jam 8, itu konsisten. Jelas? Di trading Anda lakukan itu nggak? Nah, ya kan? Hari Senin tradingnya jam 12, hari Selasa tradingnya jam 7 malam, gitu. Hari Rabu jam 2 siang. Nggak ada konsistensi.
Coba Anda buka laundry Senin bukanya jam 8, Selasa karena kamu nggak bisa tidur daripada nggak ada kerjaan, bukanya jam 4 pagi. Bisa berhasil nggak? Nah, trading juga mestinya begitu. Forex ada sesi Asia, ada sesi Eropa, ada sesi Amerika. Anda trading di mana? Kalau Anda mau menguasai market Amerika, Anda harus konsisten trading di market Amerika, sehingga Anda dapat merasakan feel-nya gitu. Oh, market Amerika begini ya. Nanti kalau Anda sudah pintar, Anda nggak pegang seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak ada masalah. Tapi kalau belum pintar, ya mesti intens dulu, sama seperti orang belajar mobil. Kalau belajar mobil coba seminggu enggak, seminggu belajar, seminggu enggak. Tapi kalau sudah bisa naik mobil, nggak bawa mobil 2 tahun juga nggak ada masalah. Sama ini juga, Anda dibutuhkan durasi, frekuensi, konsistensi. Ini yang benar masalah waktu. Di bisnis sektor ya, Anda lakukan ini. Di trading Anda lakukankah? Tidak. Ini saya buktikan bahwa Anda tidak adil memperlakukan trading dengan bisnis sektor. Ingat, ini bisnis. Ya, kalau Bapak bilang saya mau cari bisnis yang pokoknya gampang, nggak ada, Bu. Gitu. Nggak ada. Pada dasarnya semua sama. Mesti punya effort, mesti punya konsistensi, disiplin. Anda mau pakai metode apapun, repot. Anda ketemu satu metode nih, profit 100%. Saya pernah profit 100% sehari dulu, waktu zaman jahiliyah dulu gitu loh. Tapi sekarang 50% sehari itu nggak pernah justru. Tapi waktu dulu profit 100% sehari, besoknya margin call. Gitu loh. Sekarang nggak pernah. Nah, Anda mau bisnis model mana? Ya kan? Profit 100% sehari, dana $1.000 jadi $2.000 sehari. Kalau kita berhenti, selamat. Saya kasih ilustrasi, kalau kita merampok bank, dapat uang 500 juta, udah gitu tobat, sukses. Persoalannya udah mungkin tobat, besok mau ulang gitu. Ini yang jadi kendala. Jadi seperti kalau kita bicara filosofi sedikit ya, ada roh judi yang menempel gitu. Nah ini persoalannya yang Bapak Ibu tidak sadari. Jelas ya? Nah ini ngulang kan, besok ngulang, habis, penasaran, kan gitu. Kan duit tinggal nol, kan penasaran. Oh, orang kemarin profit kok 100% gitu loh, ya kan? Sok pinter, wah ini saya modif dikit deh supaya nggak margin call gitu kan. Nah, setor lagi $1.000 lagi, habis. Kalau ibaratnya penjahat lagi, ketangkep, gitu loh. Nah ini, makanya saya bilang, kalau udah menang, seperti main judi, ya kan, selesai pulang, besok nggak pulang, sudah sukses. Persoalannya adalah udah begitu ceritanya, ya kan? Nah, jadi kembali lagi, itu persoalannya. Ya kan? Nah, kembali lagi semua. Tolong, Bapak Ibu sediakan waktu yang cukup. Bapak Ibu mau trading jam berapa? Salah satu perbedaan dari saham dan forex adalah masing-masing, saya nggak bilang dengan stop loss ya, masing-masing punya karakteristiknya. Kalau di forex 24 jam, gitu, ya kan? Jadi Anda bisa trading terus, Anda bisa memilih dan lain sebagainya. Option forex, office hour, gitu. Jadi Bapak Ibu tentukan, kira-kira Bapak Ibu mau trading jam berapa? Sehari 2 jam, oke. 2 jam itu mau langsung 2 jam kan?
Tidak. Oh, setengah jam pagi, setengah jam siang, 1 jam atau 2 jam malam, terserah. Atau yang penting punya plan waktu dan tiap hari. Jadi kayak gini loh prinsipnya. Kalau sampai nggak buka MetaTrader itu kita kayak rugi nggak buka toko gitu. Kita punya prinsip begitu. Ya kan? Dan jangan sampai punya prinsip ini. Kalau saya buka MetaTrader, saya buka notebook, saya harus open position, itu salah. Kan banyak yang kok begitu. Pokoknya kalau gue buka, gue harus entry. Gatel nih tangan, kalau nggak entry gitu. Entry di apa kek gitu kan? Nyari-nyari gitu. Wah udah setengah jam di depan notebook nggak entry gitu. Aduh, gitu kan? Padahal nggak ada momentum, nggak ada karena yang membuat ya kita memenuhi syarat untuk entry. Nah ini juga sering terjadi. Jadi market itu jangan dipaksa. Kalau ada seperti itu, sama Anda dagang, ada orang melewat, Anda paksa dagangan Anda, Anda beli, sekali beli gitu. Ya bisa. Ya sudah, kalau memang tidak memenuhi ya sudah, berarti hari ini tidak ada omset, ya sudah. Kalau kita dagang juga mengalami situasi seperti itu kan kadang-kadang. Nah itu. Jadi tentukan berapa jam, kapan, dan konsisten itu. Itu yang harus Anda persiapkan seperti Anda buka toko. Sekali lagi saya nggak bilang 8 jam, ya, tapi Anda mesti menyediakan waktu yang cukup minimal 2 jam. Apa yang Anda lakukan dalam trading itu? Pertama, bisa saja Anda menganalisa, ya kan? Kedua, sampai pada kesimpulan entry, ya kan? Yang lain, yang ketiga, Anda mungkin bisa baca-baca news yang berkaitan dengan ekonomi politik dunia. Ya, trading forex gold, Anda mesti memahami situasi perpolitikan dan situasi ekonomi dunia. Kenapa? Karena kita memperdagangkan mata uang asing. Berarti kita harus tahu ekonomi dari negara yang mata uangnya kita tradingkan, termasuk politik. Karena politik terkait dengan ekonomi. Jelas ya? Gitu loh. Kalau orang misalkan perang, maka tidak ada yang investasi, otomatis ekonomi nggak utang. Itu Anda harus ketahui. Nah makanya Anda banyak baca. Jadi mulai sedikit dikurangi tontonan infotainmentnya, ya kan, sama gosip-gosip kawin cerainya, gitu loh, dengan yang berkaitan dengan ekonomi, politik. Apa yang jadi masalah Eropa, Yunani misalkan? Apa yang jadi masalah Amerika? Kok nggak naik suku bunga? Gitu. Siap-siap rupiah bisa 15.000 kalau suku bunga Amerika naik. Gitu. Apa yang jadi masalah Jepang? Nah, Anda harus ketahui pelan-pelan, dan itu wajar. Sama aja kan, Anda mau dagang elektronik, mau kan Anda harus tahu juga dong, ya kan? Oh ini barang-barang elektronik, jalur distribusi, jalur produksinya gimana sih gitu. Kan begitu. Saya trading gold, begitu kan, saya diundang in-house trading ke Freeport. Freeport itu penghasil emas dunia, jadi saya tahu proses gitu loh, membuat emas. Kemudian harga produksi emas berapa sih saya tahu. Sampai begitunya kebetulan itu juga, gitu kan? Karena Freeport sebagai produsen emas, manajemennya pengen tahu trading gold itu kayak gimana sih. Orang kita yang menghasilkan tuh kita nggak tahu gitu loh. Nah, kayak gitu. Oke, itu kan mengenai masalah waktu. Kemudian risk profile resiko atau kerugian maksimal yang bisa diterima untuk berpikir orang apakah trading akan lanjut atau tidak. Jangan tunggu margin call, ya kan? Apalagi setelah margin call deposit lagi, ya kan? Jadi Bapak Ibu, saya rugi 500 juta itu tidak langsung 500 juta, biasanya nggak sampai seperti itu. Biasanya 100 juta dulu, gitu kan?
deposit lagi 100 juta lagi gitu loh. Lama-lama lumayan, ya kan? Kalau masih ada duit, susahnya ya trading forex gold ini, candunya itu kalau masih ada duit, invest terus, deposit terus, sampai pada kalau udah berasa banyak ya, baru berhenti, ya kan? Nyalahin tradingnya, kan gitu. Kalau ini kan gitu. Nah ini problemnya. Jadi berapa persen kerugian yang bisa Bapak Ibu terima? Tentukan. Kalau sudah mencapai titik itu, stop. Untuk berpikir ulang, kita mau lanjut atau tidak di bisnis itu. Kalau mau lanjut, jangan cuma nafsunya doang lanjut, harus ada upaya, harus ada strategi gimana ya supaya tidak loss lagi. Kalau tidak lanjut ya sudah, withdraw, tarik duitnya. 40% kalau saya ini hanya sebagai contoh. Tidak harus seperti ini, tidak ada standarnya. 40% ini bukan berarti dari satu posisi, satu kali trading loss lah atau floating loss 40%. Enggak. Nanti kita bagi dalam money management. 40% ini dalam 20 kali trading. 40% bagi 20 berarti resiko per tradingnya 2% gitu loh. Ya kan? Jadi kalau rugi 20 kali 20 posisi baru hilang 40%. Yang terjadi biasanya hilang 90% atau margin call itu dari 1-2 posisi loh. Habis. Kalau profit kecil-kecil 5-10 pip, 5-10 pip gitu. Kalau floating plus 5 pip malah resah, pengen nutup, enggak ada di profit, ini mumpung 5 pip, 10 pip, tutup kan begitu. Biasanya gitu kan, termasuk saya resah kalau profit, bawaannya mau nutup. Wah, denger lagi informasi yang kacau, nggak boleh serakah, nggak boleh greedy. Iya nggak boleh, ya 50 pip nggak boleh, 50 pip profitnya gede-gede, itu serakah. Nah kacau kan? Masa profit nggak boleh besar? Kacau orang tuh. 50 pip tutup, gitu. Ntar giliran floating loss minus 20 pip, minus 50 pip, kan juga balik, gitu. Minus 100, balik lah, masa kan market katanya namanya downtrend, namanya uptrend ada koreksi, gitu, ya kan? Ada koreksi, kan juga balik, market di situ-situ aja kok, gitu, ya kan? Kan juga balik, gitu kan? Nggak paham bahwa forex itu derivatif, ya kan? Iya balik, tapi Anda sudah margin call dulu. Begitu margin call itu kita dipilotkan sama broker gitu, ya kan? Ditutup paksa, begitu ditutup paksa, market bergerak ke arah yang kita mau. Itu rasanya bodoh banget gitu. Ya karena waktu udah terlalu besar, posisinya udah kebanyakan. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, 40%. Terserah Bapak Ibu, risknya macam-macam lain-lain. Kenapa saya pakai 40%? Karena gini, dalam bisnis sektor ya, kalau kita misalkan berbisnis 100 juta, 40% atau 50% dana kita itu sudah terpakai di awal untuk kontrak ruko, renovasi, benar nggak? Kira-kira seperti itulah. Baru mungkin 50% modal buat jalanin bisnis. Anggap resikonya di situ. Ya, Bapak Ibu kalau dagang terus langsung tutup, berarti kan resikonya ini 40-50% kan? Oke, bisa dikontrakkan lagi, tapi kan terdepresiasi. Saya anggap seperti itu. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Wah, saya kalau udah loss 10% quit dari trading forex kekecilan, Bu, terlalu takut gitu loh. Karena biar bagaimanapun yang namanya investasi ada resiko. Dan 40% ini tidak sekejap, jangan salah kaprah ya. Nanti kita bagi menjadi 20 kali trade, 20 kali posisi. Masa sih 20 kali posisi, 20 kalinya loss? Mohon maaf, itu goblok banget metodenya gitu loh.
Kita lempar koin 20 kali aja gitu kan, nggak 20 kali 20 kalinya angka gitu. Nah kayak gitu. Oke? Target profit ini yang ketiga dari plan. Jadi pertama tadi waktu, ya, kedua risk profile, jangan tunggu margin call, ya kan? Karena kalau sudah margin call, mental Anda down, susah lo balikin lagi gitu loh. Waduh, luar biasa susahnya gitu kan. Kalau sudah margin call, bukan ya oke, dana sih oke ya, duit tuh oke gitu kan. Tapi seperti kata orang, duit bisa dicari gitu loh. Mental ini gitu loh, yang udah down ini gitu loh, itu yang jadi problem, ya kan. Nah, target profit, ya, target profit intinya nanti ke pertumbuhan equity. Berapa target profit Bapak Ibu sekalian? Saya sarankan supaya cepat samakan dengan bisnis sektorial Anda. Berapa bisnis sektorial Anda profitnya? Kalau saya sih dulu di percetakan bersih 5% puas, ya kan? Kalau saya lain saya nggak bilang target profit 10 ya. Coba Anda bandingkan dengan bisnis sektorial Anda, baru nanti Anda bandingkan dengan lamanya Anda masuk di bisnis itu gitu. Misalkan nih, sekarang ada yang profit 15%, berarti target gue 15% kan, misalkan gitu ya, per bulan ya, bukan per tahun ya kan? Nah, Anda review lagi 15% itu kapan tercapai gitu. Benar, baru buka langsung 15% gitu. Makanya hati-hati tentang target profit dan benar untuk kayak iklan-iklan yang 100% win, nolos, profit 30% per bulan gitu. Aku tuh yang 30% per bulan tuh, ya. tuh gitu. Aduh, kalau 30% per bulan berarti dia sebagai pengelola mau dapat profit berapa? 10%. Berarti profitnya 10%, 2,5 bulan BEP. Modal 10 juta, 2,5 bulan 20 juta. 5 bulan 40 juta. Ya makanya kita mesti cerdas dong gitu. 7,5 bulan 80 juta kan kayak di dunia udah. Gitu loh. Udah nggak nyari duit dari begituan lagi gitu loh. Nah, jadi kembali lagi ke tadi, target profitnya berapa? Kalau saya sih pengalaman sektorial saya karena 5% ya sudah 5%. Akhirnya saya akumulasi 5 kali 12 60%. Ya kan? Kemudian 1,5 tahun BEP. Sekarang saya tanya Bapak Ibu deh, kalau ada bisnis BEP 1,5 tahun sektorial ya, bagus nggak? Tapi kenapa di trading nggak mau segitu? Ya, nggak mau segitu. Padahal trading punya banyak nilai lebih. Apa nilai lebihnya? Nggak perlu kontrak ruko kan udah pada tahu, udah pada pinter-pinter dong. Nggak perlu ngurusin karyawan, nggak ada persaingan, nggak ada perang tarif, nggak ada perang harga, nggak ada sogok-sogokan kalau kita ikut tender pemerintah dan zaman saya dulu, gitu loh. Bikin peta pariwisata, masukin Pemda DKI, masukin gitu loh. Pusing. Itu karakteristik kelebihan bisnis trading. Itu nilai lebihnya udah banyak. Kok masih mau dituntut profitnya juga lebih gede dari bisnis sektorial yang tiap hari ini kita tongkrongin 8 jam gitu loh. Nah ini problemnya. Seolah-olah menjadikan trading ini seperti cara cepat jadi kaya, nggak bisa. Nah ini persoalannya. Jadi kembali lagi target profit ini kalau saya terserah Bapak Ibu tentukan sendiri targetnya. Saya tidak membatasi, tapi saya minta ya rasional. Ingat bahwa selain duit dalam bisnis trading, Bapak juga dapat nilai lebih, Ibu juga dapat nilai lebih. Gitu. Kalau saya uraikan panjang, ya kan nggak habis nih, ya kan nggak kena macet. Dulu saya kantor Tebet, rumah makan 2 jam, pergi pulang balik 4 jam, ready, ya 4 jam udah bisa ngapa-ngapain gitu, itu aja.
gitu. Lantas kok ngotot? Karena setelah saya merenung, kok ngotot jangan profit 30%, 20% sebulan gitu. Nah, sementara dari bisnis tradingnya sendiri sebetulnya sudah dapat nilai lebih yang tidak kita sadari, ya kan? Nggak perlu SDM, nggak perlu itu tadi, nggak ada perang harga. Bisnis ini standar internasional ya. Kalau bisnis udah perang harga kayak di percetakan, perang kosnya kan, kayak orang itu tahu kosnya kan sekarang dengan 10 tahun lalu sama, nggak ada naik-naiknya. Gitu, saya tahu banget kos cetak GTO. Nah, dulu 75 sekarang 65, bayangin perwarna. Gitu, sementara harga kertas naik terus. Jelas ya? Jadi Bapak Ibu tentukan target profitnya berapa yang rasional. Patokannya samakan dengan bisnis sektorial atau lebih rendah. Itu patokannya. Supaya ada guidance gitu, nggak boleh gede-gede, target profitnya berapa, nggak boleh gede-gede kan susah ngomongnya. Ya udah, samakan dengan bisnis sektorial, gitu. Target profit ingat ya, perihal high gain ini dijelas sesuaikan dengan bisnis sektorial 60% per tahun BIP 18 bulan. Ini kalau saya, ya, saya tidak membatasi. Ini kalau saya dan happy. Buat saya, ya. Yang jelas ini, jangan Anda paksa secara nominal. Maksudnya gini, gue nggak mau tahu, pokoknya gue harus dapat 10 juta sebulan. Modalnya berapa? 10 juta. Apaan kayak begitu gitu loh. Jadi jangan bicara nominal, bicara persentase. Persoalan secara nominal nggak cukup. Ingat yang namanya dagang. Ya, kalau Anda nggak punya modal gede, ya puaslah dengan seperti itu, gitu loh. Ya kan? Kalau awalnya dagang bakmi, dorong gerobak bakmi, ya sudah, bertahan pelan-pelan, kumpulin duit, akhirnya punya ruko. Banyak kok cerita begitu. Ya kan? Konsisten. Nah persoalannya, tadinya punya mobil, sekarang punya gerobak kalau di forex gitu loh. Nah, tapi giliran jualan bakmi bisa. Nah, itu. Jadi saya kembalikan lagi mengenai ini. Cuma saya memberikan guidance-nya. Money management. Saya memberikan perihal mengenai money management secara umum ya. Ini ilustrasinya catur, saya lebih catur. Yang lebih catur boleh konten dengan saya. Ya. Prinsipnya 8 pion lebih baik daripada 1 menteri kalau kita disuruh menteri. Ya kan, nggak usah ngomong, paling enak sih punya menteri, punya 8 pion, itu udah enak. Tapi kalau suruh pilih mana? 1 menteri dengan 8 pion. 8 pion lebih bagus. Maksudnya apa sih? Kalau Anda entry, hajar 1 lot bagusan mana dengan 0,1, masuk lagi 0,1, masuk lagi 0,1, masuk lagi 0,1, sampai 8 posisi. Nah. Mesti hati-hati. Jelas ya? Yang namanya profesional, ya, teman-teman saya banyak dealer, ya, dealer tuh big player. Sebagus apapun peluang, dia nggak pernah langsung hajar. Demikian juga di saham. Test case dulu, set masuk. Kita averaging, tapi dengan cara yang benar. Gitu loh. Dia nggak pernah, dan ini sesuai dengan prinsip investasi. Jangan taruh telur dalam satu keranjang. Prinsip investasi yang pertama kan high gain, high risk. Itu saya nggak usah terangkan ya. Nggak ada yang untungnya gede, risikonya kecil. Ada. Percaya sama saya gitu. Ya. Kalaupun awalnya ada, lama-lama karena orang banyak yang tahu, lama-lama untungnya juga kecil. Kayak batu akik misalnya. Gitu. Waktu pertama bisa dapat untung gede, bener nggak? Lama-lama orang tahu, lihat deh keuntungannya makin tipis. Percaya sama saya. Resikonya nambah. Karena itulah memang ya hukum yang sempurna, high gain, high risk. Yang kedua, jangan taruh telur dalam satu keranjang. Maksudnya apa? Kita fokus
Kalau secara umum jelas ya, kalau bisa sih kita punya properti, kita punya saham, kita punya emas. Tapi tajam di forex goldnya, kalau bisa apa? Jangan pernah mengandalkan satu posisi. Profesional lagi cara kerjanya begitu loh. Mohon maaf, Anda newbie, PDA habis satu lot, gitu loh. Enggak, profesional dia tes dulu, masuk dulu 0,1, oke, bagus, tambah lagi 0,1, terjadi koreksi ya bagus gitu. Nah ini prinsip 8 pion dibanding 1 menteri. Ya kan? Jadi money management yang perlu Anda perhatikan adalah Anda punya modal berapa. Untuk modal tersebut bagusnya total berapa lot total dan tidak satu posisi gitu. Untuk total tersebut ya bagi berapa posisi dan posisi berapa lot per trade. Kemudian resiko per trade ya total berapa kali entry ini yang Anda tentukan. Jadi Anda punya dana 10.000, berapa total lotnya? Misalkan ini baru contoh nih, misalkan 1 lot, oke. 1 lot ini untuk berapa posisi? Untuk 10 posisi, oke. Berarti 1 bagi 10 ya kan? Per trade-nya 0,1. Kemudian resiko per trade-nya berapa? Anda tidak perlu malu kalau diledekin. Trading forex dengan 10.000, lotnya kecil amat. Tidak perlu malu. Saya banyak banget direcehin sama orang-orang karena lotnya kecil. Saya cuma ngomong gini, lu gak usah banyak ngomong. Kita lihat 3-6 bulan lagi, bawa akun real lu, gua bawa akun real gua, kita buka-bukaan dan nanti jadi berapa, gua yang jadi berapa gitu ya. Dan biasanya setelah 2 bulan saya kontak, yuk kan bulan depan, wah sorry bro, ini gua dikerjain broker sih. Terus iya, kalau gua jadi habis, kok nyalahin broker? Gitu loh. Dari mana jalannya? Macam-macam aja. Ketemu loh. Kemarin gue catat account lu nomor sekian, terus sekarang udah ganti account. Iya, kita ganti account ya. Jadi Anda nggak perlu nanti misalkan ketahuan tuh, money management itu begini kok, nggak usah jadi lagi. Ya. Yang penting ya selama kita masih baru di bisnis ini ya kan kita jaga supaya mental kita tidak down ya, jangan sampai loss terlalu besar karena begini, kalau Anda sudah loss 50% maka Anda untuk mengembalikan ke semula Anda harus profit 100%, tidak 50% lagi. Makanya dijaga account itu supaya benar-benar jangan sampai down. Karena effortnya 2 kali lipat. Anda punya dana 10.000, rugi 50%, tinggal 5.000 kan? Tradingnya kan dari 5.000 bukan dari 10.000 lagi. Benar nggak? Kalau Anda profit 50% dari 5.000 berapa? Baru 2.500, baru 7.500. Makanya Anda harus ya profit 100%. Baru dia kembali ke 10.000. Terus orang begitu dana 5.000, kalau lotnya tetap, Anda makin hancur. Kan dananya udah 5.000, Anda panik, 5.000. Anda nggak sadar, dulu waktu Anda 10.000, lotnya 1, sekarang 5.000, lotnya 1 juga. Nah ini soal. Ya. Nah ini. Anda mau seperti yang di kanan? Yang di bawah nih. Inilah perbedaan antara trader dengan gambler sebetulnya. Penyakitnya di mana? Di manajemen dan mindset. Yakin? Bukan di metode. Gitu. Bukan di metode. Jadi ini simple money management yang saya ulas sedikit. Ini untuk swing trade. Jadi di dalam trading forex gold sebetulnya ada 3 tipe. Ini seperti pengusaha juga ada tipenya. Satu yang namanya scalper kalau Anda pernah dengar. Itu profitnya kecil-kecil, targetnya. Ini kita bicara target ya, plan, ya kan? Kayak orang tuh kayak nyopet gitu, kecil-kecil, cepet.
apa itu stop gitu kan. Nah sama, scalper juga begitu. Biasanya melihat trennya dia time frame-nya di H1, entry-nya M1, satu candlestick 1 menit tuh bayangkan. Ya, kalau di saham mungkin tidak terlalu berat ya, kalau di ini berat. Ya, 1 menit. Nah, biasanya itu target profitnya ini tidak ada standar, tapi biasanya range-nya ambil profitnya 5-10 pip gitu. Terus dia register di depan notebook. Nah, terus dia banyak buka posisi. Nah, ini tipe-tipe scalper nih. Kalau pedagang, dia lebih mainnya volume, eceran. Nggak apa-apa dah, satu ini 100 perak, tapi 10.000 piece gitu loh. Nih tipe scalper. Nah, persoalannya adalah dia tidak seimbang biasanya antara stop loss dengan, kalaupun pakai stop loss ya, karena kebiasaannya stop lossnya di tangan. Ya, kalaupun dia pakai stop loss, dia tidak seimbang antara SL dengan TP-nya, bisa 1:5 atau 1:10, di mana 5/10-nya itu loss-nya. Gitu loh. Ya kan? Tapi kebiasaannya malah dikosongin. Ya kan? Mohon maaf yang tipenya scalper, saya mantan tipe ini. Ya kan? Salah satu yang membuat account saya jebol, saya melakukan trading tipe ini, trading terus. Ya kan, martingale kalau Anda pernah dengar, ya kan, saya anti tipe ini sekarang, gitu loh, ya kan, karena risikonya besar dan tidak sesuai dengan prinsip saya. Kalau saya trading harus seperti berbisnis factory. Pertanyaannya, Bapak dagang handphone, ya, untungnya 100.000, ruginya tapi resikonya 1 juta, mau nggak? Terus ada yang ngomong, ya sudah, SL-nya 5-10 pip juga aja, gitu kan, 1:1. Itu namanya tidak paham karakteristik forex gold. Yang namanya forex gold itu fluktuatif. Coba Bapak Ibu input SL 10-20 pip, itu pasti loss terus. Saya yakin. Gak bisa secara pip, ya, sedikit-sedikit nggak bisa, terlalu kecil maksudnya stop loss-nya nggak bisa, gitu loh. Nah, kalau mau kecil kita akali dengan lot-nya, tapi secara pip nggak bisa kecil-kecil, ya kan? 10-20 pip input stop loss itu, wah itu rata-rata udah hampir dapat saya pastikan kena terus, karena begitu kita masuk lagi euro USD udah -2 spread. Jelas ya? Nah, ini tipe scalper. Day trading, ya kira-kira target profitnya 20-80 pip lah. Intinya kalau bisa posisi jangan inap, tutup hari itu juga. Ini lebih bagus daripada scalper gitu. Ya, nah itu intinya, dia biasanya untuk lihat ininya di trennya di H4, D1 gitu ya, entry-nya F30 gitu loh. Biasanya seperti itu, di trading atau daily trading, ya kan? Ini nggak ada masalah. Ini sudah bisa menerapkan resiko 1:1 gitu, ya kan? SL-nya 50, TP-nya 50, ya kan? Nah, itulah daily trading. Yang terakhir swing trade ini, kalau ibaratnya pengusaha, dia sifatnya long term. Nah, yang lain ambil profitnya 10.000 dari satu barang, saya maunya 100.000 per barang. Nah ini swing trade, ya kan? SLTP-nya tidak terbatas. TP ini bisa 200 pip, 300 pip, 500 pip gitu. Nah, SL-nya terbatas, jadi bisa kebalikan dari scalping 1:5, di mana yang namanya profitnya, gitu. Tapi dia tradingnya lama. Open position itu bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali, bisa sebulan sekali gitu. Dan itu bisa dilakukan di trading forex gold gitu. Bisa. Nah ini untuk swing trade, manajemennya. Oke? Ya. Maksimum OP 1 lot dibagi 10 kali, OP per trade-nya 0,1 lot. Ingat prinsip 8 pion lebih baik dari 1 menteri.
Siapa yang nggak tahu yang namanya profit itu enak? Masuk satu lot, ya kan? Profit 10 pip aja udah $100. Kan gitu, hitung-hitung udah $100 aja 10 pip aja sehari. Kali 20 hari, 2.000 dolar sebulan. Iya kalau profit. Kalau loss gimana? Gitu loh pertanyaannya. Ya kan? Anda mesti selalu menyiapkan skenario terburuk. Jangan skenario baik terus. Gitu. Oke? Nah, jadi kita pecah nih resikonya. Ini sesuai dengan prinsip jangan taruh telur dalam batu keranjang. Jangan mempercayakan posisi kita di satu kali entry atau satu kali open position doang, gitu. Ya kan? Karena ingat, kita bukan Tuhan yang bisa profit terus, gitu. Ya kan? Apalagi waktunya udah gede. Dan Anda nanti biasanya mengikuti psikologi yang saya bilang. Profit 50 pip dimakan, kita profiting loss 20, 30, 50, 100 pip ditahan. Itu persoalannya. Gitu. Jadi kembali lagi, ya kan? Maksimum stop loss sementara 200 pip. Kalau 0,1, nilai 1 pipnya $1, teknisnya nanti, ya. Berarti kalau loss 200 pip, karena dia 0,1 lot, berarti resikonya hanya $200. Satu kali trade. $200 itu berapa persen Bapak Ibu dari 10? Asumsi kita 10.000 ya. Gitu loh. Kalau 5.000 nanti tinggal sama matematika aja. Gitu loh. Ya kan? Jadi itu resikonya. Jadi nggak pakai mikir, entry dulu, isi dulu stop lossnya, gitu. 200 pip. Kenapa? Pertanyaannya untuk menjaga account kita, ya kan? Entah kita tinggal, entah listrik mati, entah terjadi force major di Amerika, itu WTC dibom, udah pasang pengaman. Inilah membuat trading kita tenang. Jadi kalau kita punya 5 posisi, berarti kita sudah bisa memperhitungkan bahwa andai kata itu semua posisinya loss, 5 kali 2%, 10%. Kalau dana kita 10.000, berarti saya rugi $1.000. Masih ada sisa $9.000. Masih bisa balik ke 10.000. Masih besar peluangnya. Sehingga kita hidupnya lebih tenang. Makanya saya bilang simple and fun. Kalau 5-5-nya loss, jelas ya? Bapak Ibu mau bisnis, mau tenang atau mau cari duit gede sih gitu loh. Tapi resikonya begini-begini. Ya kan? Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu masuk dengan lot yang terlalu besar dengan tidak menginput stop loss, TP-nya malah diinput, ajaib kan? 5-10 pip. Artinya apa? Profitnya dibatasi, kerugiannya nggak dibatasi, benar nggak? Ya kan? Saya kadang-kadang ya, mohon maaf nih, setelah mengalami itu saya refleksi. Iya ya, bego ya gua gitu. Sorry nggak? Resikonya 0, tidak diinput, berarti resikonya kita tidak tahu. Tahu sih Pak, jadi 0 resikonya gitu. Kayak gitu. Giliran profit kita batasi, gitu. 5-10 pip profit tutup. Oh kita happy gitu. Ya, padahal kan masih kencang, cuma jadi doang. Nah itulah contohnya kalau Anda mengosongkan stop loss mengikut TP, artinya apa? Dalam bisnis sektorial sebetulnya ya, profitnya Anda batasi, nggak boleh lebih, benar nggak? Kan nggak boleh lebih kan? Kan karena TP tutup. Tapi lossnya tidak dibatasi. Ajaib kan? Itulah model trading yang banyak tuh, apalagi di Facebook tuh. Wah, trader-trader baru ya, screenshotnya hijau-hijau semua gitu. Oh 5 posisi hijau ya kan,
Tapi pasti dia SL-nya kosong, TP-nya 50 pip, 50 pip, mainnya di volume scalping, ajar kalkulon. Iya, siapa yang nggak tahu kalau profit enak 10 pip doang, tapi kalau ingat ini derivatif, kedepankan dulu loss. Wah, mau bisnis kok negatif tinggi, iya bayarnya gitu loh. Bukan itu gitu loh mau persoalannya. Kalau bisnis itu jangan langsung mikirin ruginya, iya di sektor real. Saya bilang, kalau di trading nggak bisa, mikirin ruginya dulu, gitu ya. Bagaimana untung apa enggaknya dari situ, gitu. Ya, jadi kembali lagi ya. Nah, jadi resiko perfectnya 2%. TP-nya di input sama 200 pip juga, atau malah dikosongkan, jangan dibalik. Jelas. Nah, karena SL dan TP-nya sama, maka kita tinggal cari metode yang 10 kali trading skornya cukup 73. 7 kali profit, 3 kali loss. Kan SLTP-nya 1/1 ya, 4%, 4 ya. Selisih 4 kali 2%, 8%, masuk target seperti bisnis sektor. Jelas. Ini yang paling penting. Bahwa selanjutnya Anda lebih tenang, bahwa selanjutnya Anda bisa mengukur ya equity Anda. Kalau Anda jalan kemana-mana ketemu rekan bisnis atau apa, tidak selalu tuh gitu. Aduh, ya kan, dana gue berapa ya? Karena saya dulu begitu, ketemu klien sambil hidup tuh kayak nggak tenang gitu loh, ya kan? Ya itu tadi tidur, istri di kanan, di sini nunggu, gitu loh. Wah, kan gitu kan? Masalah hidupnya begitu. Tapi itu udah tahun-tahun, gak ada satu revolusi gitu loh, ya kan? Akhirnya ditabuk dulu, rugi dulu baru. Iya ya, gitu loh. Apa sih yang membuat tidak tenang? Ternyata yang saya katakan mulai tadi. Anda bikin namanya bukan masalah metode. Anda pakai metode apapun terserah. Money management pakai ini. Ada yang bilang, emang kita bisa profit 200 pip dari forex group? Bisa. Kenapa nggak bisa? Sekarang saya tanya. Waktu Anda rugi 200, 300, 500 pip, di satu sisi yang lain ada yang profit nggak? Ya ada. Cuma persoalannya, giliran rugi 200, 500 pip kita, giliran profit nggak pernah kita. Profitnya 50 pip dulu. Kenapa? Karena SL dengan TP-nya 1/5, 1/10. Hobi banget sekali. Nah itu persoalannya. Jadi ya sudah, 10 kali trade, 74 kali, 73, nggak usah 10 nol, nggak ada, 91 nggak usah, 7/3 saja, asal SLTP-nya sama. Jadi sudah konsisten di situ. Tinggal kita uji metodenya. Poin yang ketiga setelah mindset kalau manajemen kita benar, kita uji metodenya. Cari metode yang bisa mengikuti money management ini. Aman nggak? Aman. Ada 10 posisi kali 2%, loss semua, 20% equity Anda berkurang. Gitu. 20 kali entry, aduh masa sih 20 kalinya loss sehingga harus mencapai jadi inilah money management yang saya berikan sebagai bagian dari gimana sih mau trading itu simpel tapi menyenangkan. Gitu. Percayalah sama saya, yang membuat bapak ibu tidak tenang itu lot yang terlalu besar, ya, kemudian posisi yang terlalu banyak. Itu
Coba review ya. Sekarang kalau posisi ada 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 2%, kan gitu. Masuk Euro USD. Ya 10 trade itu nggak masuk semua ya, ini hanya alokasi. Bisa saja nanti prakteknya cuma 8, cuma 5, tapi nggak boleh lebih dari 10 gitu. Bisa saja 10 posisi itu ada pair yang sama, Euro USD masuk sell, terus masuk sell lagi. Ada pair yang beda, gitu. Ya saya sarankan trading yang mengandung USD, jangan cross pair gitu, ya kan? Euro USD, out USD gitu, silakan. Ada yang ngomong, wah katanya trading harus satu pair doang. Tidak, tergantung tipe Anda dagang handphone. Ada yang konsentrasi di iPhone, silakan. Ada yang iPhone jual, Android jual, BlackBerry jual, ya silakan gitu. Toh mirip-mirip, sama trading mau Euro USD, GBP USD juga mirip-mirip, ya kan, nggak 100% beda, sampai dengan 70%, 80% sama, ya kan? Jadi begitu, sehingga nanti kalau ada peluang bagus, kita tidak kehabisan peluru dengan money management model ini. Masih ada peluang. Kan kalau udah loss, ada kesempatan bagus untuk entry karena lossnya udah kebanyakan, kebesaran, posisi udah kebanyakan, sudah bisa lagi. Ingat prinsipnya tadi, jangan taruh dalam satu keranjang, jangan kepercayaan Anda di satu posisi doang. Ajar loh, full margin, ngeri Pak Bu, di depan mata saya itu, ya kan, buka 0, padahal mulai lotnya kecil, 0,01, ya kan, floating 20 pip 0,02 averaging, floating 20 pip lagi 0,04, deret ukur bukan deret hitung, floating 20 pip 0,08, kali 2 kalau pernah dengar nanti juga. Diharapkan nanti di trade beberapa profit 20 pips doang, ketutup semua, profit sedikit seperti main roulette. Hati-hati, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi jangan sampai kita serakah. Definisi serakah apa sih? Banyak yang tidak jelas dengan definisi greedy ini, katanya bahwa yang namanya greedy itu tidak boleh profit besar. Nah, profit boleh besar kok, boleh 200, 300, 400 pip kok, gitu kan. Tapi mencapai profitnya itu gimana, gitu kan. Jadi Anda mesti entry dengan lot yang pas, istilah saya. Input SL dengan jelas, posisi tetap terbatas. Ya, entry-nya berapa lot itu mesti pas. Setiap entry input stop loss, gitu loh, ya kan? Secara pip jangan terlalu kecil. Makanya ada yang bilang 200 pip gede amat, ya memang namanya juga trading forex bro. Jadi nggak paham sifatnya, karena dia yang namanya forex itu fluktuatif. Bahkan kadang-kadang kita stop lossnya 250 pip, 2,5%. Tapi secara nominal dolarnya perkecil resikonya dengan memperkecil loss. Makanya saya bilang jangan mikirin profit dulu, lossnya dulu, baru posisi tetap terbatas. Ya, kunci di 10, kunci di 8, jangan lebih, batasi. Gitu. Oke? Baru terakhir metode. Ya. Bagaimana sih mencari metode atau trading system yang baik? Kan pertanyaannya begitu ya. Kayak gimana sih gitu kan, setelah mindset dan money management kita benar. Kalau mindset dan money management kita tidak benar, pakai metode apapun nggak bakal sukses, percaya sama saya. Jadi benahi itu mindset dan money management Anda, baru masuk ke metode. Gitu loh, ya kan? Oke, pertama tipe trading sistemnya. Ya kita di scalping, apa daily trading atau swing. Jadi Anda mesti kritis.
Ya kan, dalam menilai suatu sistem, jangan main terima-terima aja. Ingat, ini duit Anda gitu loh. Yang kedua, tren. Dia melawan tren atau follow the trend. Harus jelas. Sebab banyak trading sistem yang melawan tren. Banyak. Memanfaatkan koreksi. Itu besar. Ya kan? Tapi kita tahu, nah, bagaimana mencari tren itu satu persoalan tersendiri. Tapi kita mesti paham dulu kalau bisa kita ya pakai sistem yang follow the trend. Ya, follow the trend. Jangan under trend. Kenapa? Karena kalau under trend kita melawan big player. Anda punya duit berapa melawan Citibank? Udah. Dia lebih Citibank pada jualin euro, Anda cuma jual-jual buy. Wih, gitu loh. Punya duit berapa lawan Citibank, lawan Deutsche Bank gitu. Itu market maker. Forex itu ada market makernya, ada bandarnya, tetapi tidak mudah karena kelas dunia internasional dan rata-rata semua bisnis ada bandarnya kok. Cuma kita mesti pintar dan mesti berpikir seperti seorang bandar gitu. Nah kayak gitu. Hati-hati kalau mau melawan tren, kan gitu. Oke, kemudian indikator yang dipakai apa? Anda harus paham. Ya kan, moving average, MACD itu apa? Anda harus dalami itu. Dan yang namanya kita belajar indikator gitu aja kok. Gitu loh. Nggak lama tuh belajar fundamental. Gitu loh. Karena fundamental dinamis. Kita bicara tentang ekonomi Amerika, secara fundamental gimana? Belajar ekonomi makro. Kemudian sinyal atau averaging. Ya, apa hedging sistemnya? Hati-hati dengan sistem-sistem averaging. Averaging itu apa? Sell 0,1, sell lagi 0,1 padahal sell yang pertama nggak ditutup gitu. Tambah-tambah posisi dulu. Nah itu hati-hati. Entry exit rule-nya. Jadi Anda mesti lebih kritis, terutama exit-nya. Exit pada saat loss. Banyak sistem yang tidak jelas exit loss-nya di mana. Bukan exit profit yang Anda mesti kritisi. Begitu dapat sistem, langsung ini exitnya gimana kalau misalkan tidak searah yang kita mau. Nah, itu dulu. Jangan ini sistem profitnya 30% per bulan. Wih, dia ya? Gitu. Wah, udah lupa deh. Kalau tidak sesuai skenario gimana. Jadi Anda harus jelas entry-nya gimana dan itu menjadi satu SOP gitu loh. Jadi siapa bilang di trading nggak ada SOP-nya? Ada. Saya punya SOP entry, saya punya SOP exit. Ada. Dagang pun sesederhana apapun, Anda kan punya SOP. Cuma mungkin Anda tidak dokumentasikan, kan gitu. Sementara perusahaan skala besar didokumentasikan sampai di trading kan gitu. Nah kalau Anda buka toko di Mangga 2 atau di Glodok, mungkin SOP-nya di kepala Anda gitu. Tapi paling tidak ada SOP-nya, jangan ngasal. Trading pun begitu gitu. Ya kan, kalau ada yang nanya satu toko apa kan jelas ada. Nah, trading juga seperti itu. Kemudian money management, kemudian skenario-nya. Anda kalau bisa ya, trading itu selalu siapkan seperti main catur. Entry, oke, udah ada ya, oke. Terus kalau ini ya loss, skenario lanjutannya apa? Mesti ada. Gitu loh. Jadi seperti kita seorang sutradara, namanya begini, skenario-nya begini. Oh, kalau euro USD naik, saya tunggu di sini. Kalau euro USD saya tunggu di sini. Anda nggak usah ngotot soal menebak arah market. Saya paling sebel kalau ditanya euro USD ntar malam kemana? Ya nggak tahu, bos bilang kemana? Buat Tuhan. Dari mana bisa tahu coba?
Kalau tiba-tiba gitu misalnya Obama ngomong pas saya lidah kayak kemarin, gak bagus nih dolar naik kekencangan, teknikal berubah, bisa ditebak kemana? Gak bisa, kan kemarin Obama ngomong begitu, tiba-tiba dia keceplosan kali gak nyaman. US menguat karena Anda harus paham kalau menguatnya mata uang suatu negara, hati-hati. Di satu sisi produk jadi mahal, ya kan? Kalau mahal, produknya nggak bisa bersaing, bisa nggak laku. Kalau nggak laku, ekonomi nggak muter, krisis. Kan begitu. Makanya sekarang negara-negara berlomba-lomba melemahkan mata uangnya. Coba, dimulai dari mana? Amerika, ya kan? Dengan program stimulusnya, QE-nya. Lanjut Jepang, Eropa, Australia. Ciri-cirinya dia mau melemahkan mata uangnya apa? Nomor 1, menurunkan suku bunga. Dia memperhatikan pengumuman mengenai suku bunga suatu negara diumumkan oleh bank sentral. Begitu dia menurunkan suku bunga, berarti dia maksud melemahkan mata uangnya. Gak ada lain. Emang kurang kerjaan apa? Ngomong terus gak punya maksud gitu. Coba Anda riset. Atau ini sebetulnya gak usah riset, udah ketentuan umum. Kalau nanti tambah fundamental, salah satu langkah melemahkan mata uang itu dengan menurunkan suku bunga. Kemarin Anda lihat New Zealand, ya, LBNZ, Bank Sentral New Zealand menurunkan suku bunga. Lihat chartnya New Zealand, NU. Australia tahun ini udah 2 kali menurunkan suku bunga. Eropa nggak usah diomongin. Eropa itu suku bunganya sampai minus. Jadi kita deposit, kita disuruh bayar, bukan dapat bunga. Bayangkan, gitu. Kalau suku bunga diturunkan tidak berhasil melemahkan mata uangnya atau kurang turun, dia mengeluarkan stimulus. Itu langkah-langkahnya sudah Anda tahu. Stimulus itu salah satu langkahnya apa? Mencetak uang, gitu. Sehingga hukum demand and supply, makanya seperti dagang. Kalau di lapangan, di pasar, barang banyak, harga akan apa? Makanya saya bilang dagang itu sama dengan trading. Dicetakin mata uang, Amerika kan gitu. Salah satu langkah yang nggak tentu-tentunya cetakin mata uang. USD-nya turun, ekspornya naik. Makanya lemahnya mata uang suatu negara bukan neraka, bukan kiamat, gitu. Asal ekspornya kencang. Yang masalah kalau impornya yang kencang, trade balance-nya lihat, ya Indonesia ada masalah, gitu loh. Tapi kalau bisa meningkatkan ekspor itu bagus sebetulnya. Kita orang-orang ekonomi mesti lebih cerdas ya, menyikapi melemahnya rupiah gitu. Kalau trader forex sih, mohon maaf, senang-senang ya kalau rupiah melemah tuh. 15.000 ya, 12.000 sebab waktu saya invest dulu 7.000 dolarnya, gitu loh. Sekarang nggak pentingannya udah 13.000 gitu. Nah, tapi kan secara nasionalisme ya kita nggak enak juga ya. Oke, terus history, ya, history result. Hasil history ini gimana? Anda cek, dan jangan percaya cuma screenshot atau omongan, Anda cek sendiri gitu. Kemudian baru tes. Sebelum Anda percaya, Anda tes. Makanya itulah gunanya demo account. Nah ini tren, ya, Bapak Ibu pasti udah tahu gitu ya. Kemudian ini break dengan breakthrough, ini breakout dengan breakout, ini penting. Ini yang mendasari breakout, inilah yang mendasari teknik saya nanti. Banyak yang nggak paham bedanya ada break dengan breakout. Nah ini 1, 2, 3 contohnya. Inilah pentingnya menunggu closing candle. Misalnya di D1, tunggu sabar sampai closing. Kalau dia ibaratnya ini misalkan ya support ya. Kalau low-nya ini baru break. Ini baru break, baru ini breakout.
kondisi-kondisi breakout nanti yang menjadi pemicu kita entry gitu. Yang salah satunya akan saya share sebentar lagi metodenya yang paling sederhana. Yang penting Anda mesti paham bahwa yang namanya candlestick mestinya closing candle-nya itu nilainya lebih tinggi daripada yang lain gitu. Nggak sama, kan ada OHLC ya, open, high, low, close kan. Close-nya itu paling penting gitu. Bukan low-nya, dan close-nya itu nanti buat forex dan gold yang close-nya itu nanti yang menentukan apakah suatu support atau resistance di breakout. Nah, banyak trader-trader yang tertipu di sini. Ya kan? Misalkan closing candlestick daily di forex itu jam 4 pagi, ya kan? Kemudian jam 9 malam itu tembus ke bawah dari suatu support, dianggap itu sudah breakout. Begitu nanti jam 4 pagi naik lagi gitu loh, nggak jadi breakout, break doang, dia udah keburu masuk. Itu sering sekali. Makanya kita mesti sabar trading, menunggu breakout. Breakout, ya, salah satu teknik yang spesial. Ini tipikalnya swing trade, jadi santai sekali, ya kan? Tetapi tetap ya, nanti kita mesti kalau trading, kalau bisa kita mengkombinasikan swing dengan day trading atau day. Maksudnya apa? Kan yang namanya swing tadi kan saya katakan open position yang bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali, dengan demikian juga dengan profit takingnya bisa minggu atau 2 minggu sekali. Sementara selama kita dagang, masa sih nggak ada omset seminggu? Nah, makanya saya bilang prinsip-prinsip dasar terapkan, prinsip-prinsip dasar dagang terapkan juga ke trading. Gitu, jangan pokok swing aja terus gitu. Ingat kita trading bukan investasi. Anda harus tahu bedanya investasi dengan trading loh. Warren Buffett kan bapak investasi itu, Roger Soros kan trader, gitu. Ya, jual beli gitu kan. Nah, Anda harus paham bedakan, gitu kan. Nah, jadi kembali lagi. Nanti kita harus mengcombine, ada tekniknya juga bicara day trading, mengcombine swing. Jadi pada saat kita terjadi floating loss, floating profit, kita mesti dapat duit harian gitu loh, supaya cash flow kita tetap bagus. Kenapa? Karena hukum ketiga dari investasi, bahwa investasi itu berbanding lurus dengan waktu. Ya, tadi saya sudah terangkan 2, investasi berbanding lurus dengan waktu. Jadi walaupun kita tradingnya seminggu, 2 minggu atau 3 minggu atau bahkan sebulan sekali, ya, kita harus tetap cari profit tiap hari, walaupun itu kecil-kecil untuk mengisi kas kita. Jadi harus mengcombine, nggak bisa swing doang, nggak bisa daily trading doang. Sayang, kalau daily trading doang ada peluang yang bagus, padahal swing itu tradingnya santai. Oke, saya kasih contoh salah satunya ya. Yang jelas ini swing trading, analisanya di daily, jadi menggunakan grafik D1, follow the trend, tidak melawan tren, jadi aman. Kemudian ini single position, ya kan? Nggak ada averagingan, nggak ada hedgingan, ya kan? Kemudian nanti kita harus mengetahui support dan resistance. Fundamental prinsipnya sell on high atau on resistance, buy on low, dan support. Yang namanya harga entry sell ideal kan buy on high, sell on high ya, jelas. Kita dagang kalau bisa kan jual di harga tinggi, ya kan, beli di harga rendah. Harga tinggi itu maksudnya juga bisa dikaitkan dengan nilai resisten. Makanya yang namanya trading Anda harus tahu support and resistance, dan inti harinya trading support and resistance. Ujung-ujungnya semua kembali ke support and resistance. Mau entry kan, mau exit, baik itu loss atau profit, support and resistance. Ya. Jadi kembali lagi entry ini. Nah ini Anda nanti di rumah lihat euro USD, ya kan?
Saya kasih info lagi, ini ada 4 tema, ya. Ada 4 tema. Ini ada tema jangka panjang, ada gabungan. Ini kita pakai simpel kok, tema 200, 150, 10. 200, 150, 10. Kita cuma cari situasi, ya. Kalau saya ibaratkan kanan kiri saya ini tema, ya, 4 tema. Ini yang penting. Kita cuma cari situasi begini, ya, atau begini. Ini artinya entry, ini artinya entry baru. Sudah cukup. Nah, itu 100 ini kan pantapnya paling bawah atau paling atas gitu, gitu aja, gitu kan. Jadi kalau candlestick di bawah semua emangnya mau balik terserah, ya. Sell atas semua emang balik. Anda coba cek nanti. Tapi entry rule-nya, ya kan, ada aturannya. Tapi Anda cek dulu di rumah, ya kan. Kondisi-kondisi misalkan, nah ini contoh, nah ini misalkan, ingat tadi saya katakan apa ya, 7/3. Saya nggak pernah bilang 10-0 ya. Jadi nanti Anda cek di rumah, ada saja dia loss-nya, tapi hitung gimana 7/3, ya kan. Nah ini tadinya kan kedudukannya begini, ya. Nah ini begini. Ini berapa data secara tes? Ini bulan, ini terbaru. Ini Juni, ini Mei, ini April. Ya. Ini dia loss, ini dia profit. Profit. Kalau Anda lihat sebelumnya tuh, profit ini bukan cuma 200 pip loh. Ini 800 pip loh. Anda lihat, apalagi ada sebelumnya lagi. Anda lihat, waktu sebelum tanda panah. Waktu sebelum tanda panah. Situasinya itu begitu. Jelas. Begitu dia break out, makanya definisi break out itu jelas. Kita entry. Tapi entry itu biasanya nunggu koreksi dulu. Makanya nanti kita harus belajar support and resistance. Itu konteks apa di sini lah, sini potensi out. Dan ingat ini di 200 pip. Kapan di 200 pip, kapan di 400 pip, kapan di 800 pip, ada analisanya lagi. Tapi yang penting adalah potensinya. Ini salah satu metode trading yang saya ajarkan, saya bilang simple. Kita cuma mengukur ini, udah. Kalau ini nggak trading, begini nggak trading, ini nggak trading. Kalau begini baru kita siapkan trading. Ada satu yang baru ikut training saya kemarin, Pak Adel, Pak, ya. Bisa di ke depan Pak sedikit, bentar. Kemarin Pak, Bapak gimana rasanya training? Ikutin training saya gimana? Bisa sedikit. Terima kasih Coach. Selamat Bapak Ibu. Saya sebenarnya kemarin inspirasi dari ini dari email-emailnya LMMA. Saya memang berpikir masuk di forex tool trading ini, dan berbicaranya Coach gitu kan, saya coba search internet, dapat link website beliau. Saya baru minggu kemarin ikut di kelas beliau. Menurut saya memang sangat sederhana. Jadi walaupun
sampai hari ini baru masih demo account, cuman memang ya waktu entry hari Senin kemarin itu masih bagus dari ini. Jadi memang Bapak Ibu, kalau apalagi kita sudah ada basic trading profit dari Bu Ellen, bagi sekretari dengan kelas ini lebih mantap rasanya. Kemarin waktu training kita entry bareng loh. Nanti barang Profit ya. profit. Jadi satu lagi kalau dari coach story, saya baca informasi kalau yang lain itu kan biasanya trainingnya Sabtu Minggu, Bu. Kalau beliau trainingnya hari Minggu, Seninnya kita trading bank. Jadi hari Senin open. Supaya pakai open. Dan beliau lihatkan account beliau langsung. Jadi trading pakai account, kami yang baru pakai demo account. Jadi nggak hanya lihat slide aja gitu. Jadi real trading di hari Senin kemarin. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Coach. Ya. Ini quote favorit saya. Semuanya sederhana terlihat, ya. Dan saya selalu membuat sesuatunya sederhana. Jadi entry apa sih nggak macam-macam kok, gitu. Nggak aneh-aneh. Pak begini lah, pakai begini, entry ini wah. Enggak, salah satunya cuma begini atau begini tentu, nanti ada yang lagi. Ya, saya memberikan 3, sebetulnya ada 8. Nah, yang gitu. Ya. Tetapi tidak sesederhana itu. Semuanya sederhana, ya, tetapi tidak sesederhana itu. Ya, jadi tetap butuh mindset manajemen dan kebiasaan yang baik. Oke, nah. Data-data saya sudah ada di situ dan saya eksis di Facebook, dimanapun eksis di media-media sosial. Kemudian eksisnya nggak baru, saya berfacebook dari tahun 2008. Silakan lihat track record saya. Biasanya trend yang mohon maaf abal-abal ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan nongol, berikutnya hilang. Saya aktif track record saya sudah dilihat di situ dan saya juga sering memberikan analisa dan lain sebagainya, gitu kan. Saya membuka training alasannya bukan bisnis murni tapi mengisi waktu, ya kan? Dan saya biasanya memberikan training itu sebulan sekali saja, trainingnya 2 hari, biasanya 1 hari di hari Sabtu atau Minggu, hari keduanya hari biasa. Ini yang jadi problem buat orang yang bekerja. Cuman dia mau gimana gitu. Kalau saya nanti Sabtu Minggu, ya kita nggak bisa trading bareng. Sedangkan saya pribadi ingin mendemonstrasikan dalam tanda kutip bagaimana sih kita menganalisa sebuah pair, terus ya apa yang kita siapkan untuk pair ini. Jadi biasanya nanti langsung case di kasus, ya kan. Kemarin terakhir di Euro USD kita kupas sampai dalam teknikal, fundamental. Nah ini perbedaan dengan pair lain, ya kan. Sampai pada kesimpulan, ya sudah, yuk kita entry di mana gitu. Kalau plan itu bisa terrealisasi hari itu juga, ya kita entry. Tapi paling tidak sudah ada plan. Kalau harganya sini, kalau harganya sini, ya kita entry. Kita tidak memusingkan nanti malam Euro USD kemana. Pokoknya kita prinsipnya kalau dia naik kita tunggu di sini, kalau dia turun dia tunggu di sini, atau dia berada di dalam situasi seperti itu, termasuk ya tadi, ya kan? Mau ini, mau gini, kita diam. Ya kan? Ini tadi swing ya, ada day tradingnya, ada seperti ini kita entry, seperti ini kita entry. Training saya biasanya untuk yang khusus, karena saya punya program nanti 3 bulan ke depan kita intensif setelah training ya, training bareng hari biasa gitu loh. Kita cari profit bareng gitu loh, ya kan. Jadi saya berani melakukan trading bareng bersama ya. Kita kumpul
seminggu sekali di luar training untuk membuktikan metode ini. Ini yang menjadi perbedaannya. Di samping perbedaan pertama, setelah training kita training bareng 3 bulan. Ya. Paling tidak ya targetnya kalau bisa ya kita profit ya di demo account, tapi kalaupun Anda mau ngotot real account silakan. Tapi saya juga ingatkan ya, gitu kan. Terutama yang sudah pernah trading malah agak sulit. Tapi kalau sesuai dengan yang saya katakan tadi manajemennya itu sudah paling tidak pakai micro account dulu silakan. Gitu. Terserah orangnya, penting 3 bulan trading bareng. Biasanya saya trading 7 juta ya, tapi untuk kesempatan ini saya diskon, ya kan? Nggak tahu nanti Ibu Elme yang menyampaikannya. Tapi kira-kira yang mau saya berikan adalah perbedaannya. Pertama, dalam training itu kita nanti live trading, kita mengupas. Kedua, akhir trainingnya nanti saya akan melakukan trading bareng 3 bulan. Di situ nanti ada penambahan materi juga, ada konsultasi dan lain sebagainya gitu. Jangan Anda punya account juga silakan, tapi jangan account yang sisa dananya itu 20% suruh balikin ke 100% gitu. Nah, ya kan gitu. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua peserta, Bapak Ibu yang sudah berdaftar malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Coach Nofri Simanjuntak dan juga untuk semua teman-teman panitia dan juga untuk semua kru dari Hotel Onchars. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau datang, silakan untuk ke belakang. Dan saya harap Bapak Ibu catering ini nggak berhenti di sini. Saya berharap nantinya semoga Bapak Ibu ya, saya berencana untuk membuat webinar supaya saya nggak kalah dengan Coach Nofri dong ya. Bisa kasih update paling enggak sebulan 1-2 kali. Cateringnya lewat webinar. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih sudah hadir dari hari ini. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata baik dari saya, dari tim saya, atau ada suatu hal yang kurang sempurna. Terima kasih Coach Nofri. Sampai jumpa.